Jadi saya kira kalau di garis bawahi yang dimakan beliau itu nomor siji wong sinau iku ya ora aturane sekolahane pelajarane, tapi penggunaan alat-alat belajarmu sendiri yang Allah kasih. Ono tasamuh, ono kaya adus niku lho Pak. Apa ya njur kudu ana pengumuman tertulis kan gitu kan. Apa kan ning Malioboro ora ono dilarang jalan jongkok sambil telanjang dari kantor pos sampai stasiun lah ya ora ono ta ya pelarang. Makanya kalau kita berpikir ke hukum, jangan mengandalkan penegakan hukum terhadap pasal-pasal. Jangan andalkan pasal-pasal, karena kalau dalam drama kemarin jumlah pasal itu kan paling orang 3.000. Sementara jumlah penduduk 270, kalau pakai hitungan catur, buah catur cuma 32. Itu dari 32 biji catur itu terdapat probabilitas peristiwa benturan itu sebanyak 114 juta. Jadi kalau manusianya jumlahnya 270 juta, itu kemungkinan pelanggaran hukumnya luar biasa banyak, sehingga tidak mungkin pasal bisa menampung. Makanya Apriani juga sampai hari ini pasalnya masih lucu, kan begitu. Maka yang harus diandalkan oleh penegak hukum bukan pasal. Pasal itu salah satu alat saja yang belum tentu berguna. Andalan utamanya adalah nurani dia, kolbu dia, tasamuh dia, akal sehat dia, kan begitu. Itulah yang harus dibawa oleh hakim ke pengadilan, bukan pasal-pasal. Jadi nek sono pasal ora perlu hakim, andalane pasal. Wis cukup anggar pasalnya dipahami bersama. Nek ngono hukumane semene gak ditandatangani bareng beres, rasa hakim, rasa proses. Kalau ada hakim, maka hakim itu bisa menciptakan pasal secara mendadak berdasarkan apa yang dia hadapi, yang kemungkinan belum ada jurisprudensinya. Nah, jurisprudensi kan artinya ketika ada pengadilan tertentu yang sebelumnya belum pernah ada, kemudian menjadi wacana baru, itu yang disebut jurisprudensi. Saya dulu soalnya kuliah fakultas hukum, tuh makanya saya mengerti soal gini dikit-dikit gitu. Terus jadi beliau tadi menggarisbawahi soal yang seperti itu. Nek kue orang gabungke metode pesantren karo metode sekolahan, kok gitang uripe kan gitu. Gitang apa ya gitang itu orang jomplang. Gitang ora ono bahasa Indonesia nih. Gitang ora ono. Timpang ya seje. Nek timpang itu dua kaki ning ora padha dawane. Kuwi timpang. Nek gitang iki sikile siji. Kan gitu, Pincang dua kaki tapi pincang bisa. Bingung tanah bahasa, karena semua bahasa kita itu tidak ada yang memenuhi syarat. Maka gini, sekarang sambil membahas ini, saya di PRI oleh Mbak Lisa soal universitas. Ini namamu siapa, Dek? Raharjo. Apakah kamu Raharjo? Ini pertanyaan saya, ini beneran, apa kamu Raharjo? Gue kira Raharjo jare bapakmu. Lho, lha KTP neng apa kowe? Kuwi lak mergole marapi bapakmu nang kowe. Apa Raharjo kuwi sing dimaksudi Gusti Allah tentang kowe? Urung mesti ta. Kuwi lak jarene bapakmu. Dadi dirimu bukan Raharjo. Nah, maksud saya pendidikan itu sederhana. Di samping taklim ada takrif. Iki ilmu nahdien ya. Selama ini kan kita cuma punya majelis taklim, tidak punya majelis takrif. Padahal kalau Anda sudah mencari dirimu, kan katanya jadi manusia seutuhnya. Biar kowe ora ngerti awakmu arep dadi menungso utuh, wong kowe dhewe ora ngerti awakmu. Rumangsamu kowe Raharjo, kowe lak jare bapakmu. Kan gitu. Bener ora kuwi, Dik? Itu kuwi jare bapakmu, nek kowe dhewe kon gawe jeneng sapa kira-kira? Ada ta? Siji ta? Jadi dirimu bukan Ahmad, bukan Raharjo, bukan semua itu. Dirimu itu dibikin tertutup. Begitu kowe duwe bapak ibu, begitu kowe mlebu TK, begitu kowe kuliah, sekolah, awakmu ditutupi. Nah, jane tugas sekolah adalah buka tabir dan kowe ngerti sapa kowe. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, sekolah itu tugasnya itu memberi alat supaya arafa nafsahu. Ngono kuwi janjane, mergo kowe iki digawe lali.
Malah sekolahan malah nutupi kuwi. Wis Raharjo ditambah dokter Andes, ditambah dokter, ditambah kepala dinas, ditambah macam-macam toh, ketutupan meneh. Kuwi dudu kowe. Kuwi dudu kowe kuwi. Yang kowe arep turu kok dieling-eling ya iya ya janjane. Janjane ya dudu e. Kuwi ming asbak iki gedang lak jareku takono gedange dhewe. Takono gedange dhewe. Bisa enggak Nabi Sulaiman iso lho ngomong karo kabeh lho. Ngomong karo semut lho, semut lak jare menungso, aku lak jeneng saka menungso. Semute dhewe lak luwih duwe hak untuk menyebut dirinya. Dan Allah lebih punya hak lagi untuk dia yang menciptakan. Kan gitu. Nah, ini yang namanya majelis ta'rif. Karena di situ tidak dikatakan man alima nafsahu faqad alima rabbahu, tidak, tapi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pendidikan tidak ada gunanya kalau tidak mengantarkan Anda kepada pengenalan tentang dirimu sehingga kembali ke Tuhanmu. Tapi ra penting asline kowe nyambut gawe ning ndi. Sing penting kowe ngerti kowe apa ora. Aja rumangsamu kowe ketua partai, kowe mak parkiran sedelet. Engko kowe ditagih nang bayimu dhewe, kowe ditagih. Ngono lho. Jadi Arafah sama Alima kan beda. Selama ini kalau urusan-urusan yang sifatnya mengenali karakter building tadi itu Arafah bukan Alima. Maka Ibnu mulai sekarang punya majelis ta'rif, tidak hanya majelis taklim. Nah, iki fatwa lho iki. Fatwa lho iki ya, ngono ya. Oke. Sama dengan mbak sudah daripada lu ngurusin wong saiki pendidikan ini proyek tok to ya. Ku ganti meneh bar departemen saiki kementerian. Sumben dadi apa meneh kuwi biayane berapa ratus miliar itu mek ganti satu kata itu. Jane padha wae. Wis ngono kuwi. Ning diganti-ganti jenenge meng dienggo nutup-nutupi, menciptakan hijab-hijab. Tanya sama Pak Kiai. Sesungguhnya yang paling utama dari proses orang hidup yang mendidik dirinya untuk mencari sesuatu yang sejati adalah menguakkan hijab. Jadi ketika Rasulullah dibelah dadanya oleh Jibril, itu sedang dicopot, dikelupas hijab-hijabnya Rasulullah, sehingga Rasulullah ngerti persis semuanya. Iki nek tak critakno dawa ning urung wayahe lho kowe ya. Urung wayahe kowe se anu lah kowe se. Kowe kan urung anu saiki dari semua yang Anda tanyakan tadi siapa ya si Mas Sana tadi ya yang mahasiswa universitas ya. Ini memang kan belang bonteng ora karu-karuan epistemologinya. Universitas, ya husnudzon lah. Ini karepe apik, pancen karakter building arafa nafsahu faqat maka arafa rabbahu ya memang universitas, bener. Cuman aplikasinya dan kemudian istiqomahnya tidak terjadi. Akhirnya kan yang ada kan sarjana fakultatif, tidak ada sarjana universitas, ya toh? Meskipun ditandatangani sebagai sarjana universitas, tapi kan hanya ada sarjana fakultas, ilmunya fakultatif. Kalau nganggo coro kampung ya Pak Mas Duki, nek coro kampung kan ono wong sing ngerti sidik, yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Ada orang tahu sedikit tentang banyak hal, ada orang tahu banyak tentang sedikit hal, dan ada orang tahu banyak tentang banyak hal. Nek sarjana itu tahu banyak tentang sedikit hal. Nek sarjana fakultas sarjana fakultatif adalah seperti yang ada sekarang, tahu cukup banyak tentang sedikit hal. Nek sarjana universitas tahu banyak tentang banyak hal, termasuk dirinya. Saiki ki wong ngerti sembarang ning orang mudeng awake dhewe. Gitu loh. Sing sekolahan formal gawe keterampilan, sing pesantren saya suwe saya ora duwe keterampilan. Sing pinter keterampilan ra iso ngaji, sing pinter ngaji ra iso ngliwet. Kan begitu. Apal Quran tapi gak iso nimbo. Lah susah. Kalau di pesantren yang asli apa wae iso. Apa wae ning pesantren ki umbah-umbah iso, nimbo iso, macul iso, pencak iso, apa wae iso. Insan kamil kalau pesantren aslinya dulu. Gitu loh. Nah, jadi di antara semua ini
universitas itu karepe apik lah gitu aja deh. Cuman memang dia tidak punya formulasi dan konstruksi untuk bisa menerapkan filosofi dari yang disebut universitas. Itu ya jawaban singkatnya. Ya Singapura ora apa-apa, jenenge wong golek duwe karep ning ora kelakon. Kaya kowe arep rabi sapa lah ya ora kelakon, akhire wis kepaksa rabi karo sing hijine. Ngono kae to ya, nek karepmu lak karo Luna Maya to ya. Iya apa ya kelakon, terus olah gedisikan karo Ariel ya to, njur kowe lara ati dhewe. Njur kowe mangkel, ngono njur browsing. Wes. Cah-cah iki jane. Cah nom ngono Pak. Kita sudah tua ndak gitu-gitu Pak ya. Nah, tapi di antara semua kata-kata dan istilah dari dunia pendidikan ini sing aku seneng ki murid. Ki nyenengke murid kuwi. Dan itu siapa dulu penciptanya? Kalau ada penelitian bagus banget itu. Sopo ya sing gawe kata murid iki biyen, meskipun ora dijangkepi kudune gurune apa nek sing sinau iki murid, gurune kan murad nek bahasa Arab. Aroda yuridu muridan kan itu wahwa murad kan gitu. Wadzaka murad kan gitu kan. Jadi orang yang punya iradah, orang yang bergerak didorong oleh iradahnya, dia disebut murid. Orang yang punya gairah belajar, punya minat untuk sinau, itu namanya murid. Dan itu sangat berkaitan dengan ciptaan dasar Allah, yaitu iradah. Jadi Allah itu bikin cahaya, bikin cinta, dan iradah. Tiga itu. Cahaya itu nur, nek kue keliru tadi nar, gitu. Terus rahmat, cinta itu rahmat, diterapkan apik karo kabeh ya, termasuk orang yang membencimu kamu cintai dan dia akan hancur karena cintamu, kebenciannya juga akan berubah menjadi cinta yang lebih besar kepadamu. Kemudian dengan bekal cahaya dan cinta itu kamu berjalan dengan irodahmu, menjalankan irodahmu. Irodahmu akan dikontrol oleh nur dan rahmat. Ojo nganti kowe duwe karep apik ning ora dadi rahmate wong. Ana ora ngono kuwi? Ana ora kebaikan yang tidak melahirkan kebaikan tapi melahirkan kemudaratan. Misale aku tahu ditraktir koncoku bar entuk honor zaman biyen, melarat-melarat biyen ditraktir Mas Warno Pragulopati entuk honor oke, aku dijak mangan karena sama-sama miskin ra karu-karuan. Sedina mangan pisan alhamdulillah, maka pagi itu saya dibonceng KDE pertama nang sate Pak Kromo di alun-alun. Selesai sate Pak Kromo saya diantar ke bakso di Lempuyangan. Jadi bar kuwi njur diturke nang soto Pak Soleh. Jadi sekali diboncengke mangan ping 5 kuwi rahmat mbededek wetengku to ya. Jadi kebaikan itu harus pakai cahaya, cinta harus pakai cahaya, karena cahaya yang bisa menerangi kamu untuk mengerti. Cahaya itu nanti terjemahannya ke kebenaran, kebaikan, ke macam-macam lah. Ini panjang penjelasannya. Jadi teman-teman sekalian, murid ini bagus. Kalau Ibnu bisa menciptakan, meneliti dan menciptakan istilah yang lebih tepat untuk lawannya. Nek guru kudu didolek asal usule. Guru kok karo murid, murid kok karo guru, janjane ya mungkin iso gaduk ning janjane mbok sisan nek jan murid ya golek filosofine untuk guru. Tapi bahasa Arabnya apa sih ustadz? Ustadz. Saiki ustadz iki jane ya ming guru biasa, tapi saiki ustadz ning Indonesia wis seje meneh konotasi kan gitu. Jadi kata ustadz diselewengkan juga. Terus saiki pelajar sekarang sudah apa saiki istilahnya? Biar anak didik, bar kuwi peserta didik, bar kuwi apa meneh? Saiki apa meneh? Sekarang lebih teknis lagi. Jadi semakin lama anak didik itu, murid itu semakin menjadi komoditas dari aturan pendidikan yang tadi saya bilang alat kejahatan itu. Ning ya ora apa-apa lah. Wong janjane ngene iki nek kowe dewasa dan kowe mandiri, istilah apa wae ora masalah. Kekeliruan filosofi pendidikan ora masalah nek kowe ini melu filosofi Nahdien sing tenanan. Wis liyane ora masalah. Gitu ya. Mahasiswa kuwi pekok meneh kuwi. Kok mahasiswa piye kuwi? Wong Amerika saja yang ndak pakai religi ketika bikin negara itu ya student gitu tok. Ya kindergarten ya student, high school ya student, universitas ya student. Kene iki ora.
Nek kene iki murid taman kanak-kanak, jur pelajar SMP, SMA, jur mahasiswa universitas. Oke, terakhir ya Labib, saya mohon dikasih mustaqo seluruh pembicaraan kita ini, kemudian kita satu selawat bersama-sama, kemudian kita akhiri dengan memohon kepada Allah agar kabeh sing terlibat malam hari ini maupun yang ditinggalkan di rumah oleh Allah dimudahkan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua, tadi sudah bersama-sama kita dengarkan dengan hati yang sangat gembira. Jadi begini, semua sepakat kalau menempuh pendidikan itu adalah untuk menjadi orang yang baik. Sedangkan orang baik itu seperti apa? Rasul juga ngendika khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang baik, orang yang paling baik adalah orang yang memberikan atau memberikan manfaat terhadap orang lain. Seharusnya kalau kita melihat hadis ini, ketika ada seorang nenek mau nyebrang jalan ketemu dengan orang yang lulus SLTA, itu cukup dituntun nyebrang. Kalau ada seorang nenek mau nyebrang jalan ketemu dokter, harusnya digendong, tidak hanya dituntun. Lah ini anfa'uhum linnas itu begini. Lah kenapa sekarang Indonesia seperti ini? Itu sebab dibalik Canun, bukan anfa'uhum linnas, tapi mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari manusia. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin memikir bagaimana bisa memanfaatkan banyak orang untuk kebutuhan untuk dirinya sendiri. Untuk itu IPNU IPPNU harus tetap konsisten dengan para ulama terdahulu, di mana beliau-beliau semangatnya sama, adalah memberikan manfaat terhadap orang lain. Maka dasar negara ini terbentuk menjadi Pancasila, pertama silanya ketuhanan yang Maha Esa, karena semangatnya sama orang-orang dulu. Tapi karena sekarang itu dibalik, ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Nah, terima kasih. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu mentakdirkan bahwa giliran beliau terakhir itu nengkui tenanan ilmu paling dasar, paling dasar. Jadi melayani others atau melayani diri sendiri. Anfa'uhum linnas au anfa'uhum linnafs, linafsika ilayya, gitu kan. Yo mengono kuwi. Sekarang aku takon satu pertanyaan terakhir sebelum selawat ya. Kalau kamu melayani, kamu dilayani nggak oleh yang kamu layani? Dalam hukum hatinya orang, kalau kamu melayani, kamu pasti dilayani oleh yang kamu layani, betul? Kalau kamu melayani 10 orang, berarti berapa pelayan kamu? 10 orang. Kalau kamu melayani dirimu sendiri, yaitu 1 orang, berapa pelayanmu? Nah, jadi ketika dirimu kamu layani, itu kamu pelayan apa Tuhan? Wis pelayan tur nang awakmu dhewe, jadi kepelayanannya tidak bermanfaat juga nang awakmu dhewe. Kan gitu. Ketika Anda umroh supaya terus di sana berdoa supaya naik pangkat atau supaya dagangan laris, itu Anda sedang melayani Allah apa sedang melayani kepentinganmu? Kepentinganmu. Jadi kenapa kapitalisme itu melayani dirinya sendiri? Kenapa tidak anfa'ahum linnas? Rasulullah mengajarkan ekonomi yang luar biasa. Semakin banyak kamu melayani, semakin kamu banyak pelanggan. Jadi badine luwih akeh ndi? Ngelayani awakmu apa ngelayani wong akeh? Badine luwih akeh ta? Secara ekonomi juga. Jadi agama itu ilmu tertinggi dari prinsip ekonomi. Karena begitu kita melayani sebanyak mungkin orang, kita juga mendapat pelayan sebanyak yang kita layani. Apik banget aku. Dan swarga kuwi isine adalah orang yang melayani orang lain, yang anfa'uhum linnas. Nek neraka isine adalah anfa'uhum linafsihi. Dan neraka kuwi aku usul nang Gusti Allah, rasa dikai geni ra apa-apa. Rasa dikai setrika geni, rasa dikai pokoke sing iso rasa. Kuwi cukup wonge wis cukup. Mergo mereka akan menjadi siksaan satu sama lain. Karena mereka isinya adalah orang yang selalu melayani dirinya sendiri. Mesti mengeroyokan, gelut, jogal-jogalan teman-teman ya toh.
Jadi akan menjadi mereka sendiri adalah neraka. Jadi kowe kondo karo wong sing senengane melayani dirinya sendiri tok untuk kepentingan diri kondo, kowe ora lak dongake mlebu neraka le. Mergo kowe dhewe iki neraka wisan. Ngono ya ceritanya ya. Gitu ya teman sekalian ya. Oke. Mudah-mudahan pendidikan adalah menciptakan surga, merintis surga sejak sekarang karena Anda adalah anfahum linnas. Saya kira itu ilmu yang paling cetha, rumusan yang paling sederhana saking Rasulullah nggih. Jadi Rasulullah itu seperti yang dingendikake Bapak Mas Duki tadi, wis kowe pokoke melu wong siji kuwi wis cetha wilo-wilo penak, shortcut langsung ke ridho Allah. Nek kowe ora melu Kanjeng Nabi, kowe kudu melu birokrasine Jibril. Kudu ngene antri, nggawa KTP macam-macam. Nek melu Kanjeng Nabi dapat privilege. Privilege asuransi, shortcut, jalan tol menuju Allah. Itu yang namanya syafaat. Ngono lho, Re. Ah mulane wis to selawatan sing akeh. Ora apa-apa yang ketok ngap-ngap malaikat wis seneng ae selawatane. Guys, semoga kita lumayan lah guys. Pokoknya partisipasinya jelas gitu ya. Orang kita yang pas sholatullah nu banter ya bener nih begitu rada referensi